Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara wartawan yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan sebuah statement atau pernyataan tentang peristiwa yang terjadi di Palestina Gaza hari ini. Mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwa terjadi pertempuran antara pihak Palestina dan hal ini Gaza, Hamas dengan Israel yang banyak menimbulkan korban sipil. Dan kita juga melihat bahwa Israel melakukan serangan-serangan brutal terhadap sasaran-sasaran sipil yang ada di Gaza dengan alasan markas Hamas, dengan alasan bengkel pembuatan senjata, dengan alasan tempat persembunyian Hamas dan sebagainya. Tapi itu semua adalah upaya-upaya yang sistematis yang dilakukan oleh Israel untuk melumpuhkan, untuk menghancurkan kemanusiaan yang ada di Gaza Palestina. Nah, oleh sebab itu rumah sakit kita di Indonesia itu menerima bergelombang korban-korban akibat serangan Israel. Dan pada hari ini rumah sakit Indonesia di Gaza mengalami kesulitan untuk melakukan pengobatan, melakukan tindakan-tindakan operasi. Oleh sebab itu, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian di Gaza? Bahwa obat-obat bius, obat-obat yang menyangkut tentang bedah, alat-alat atau instrumen bedah semakin lama semakin menipis karena jumlah korban yang begitu luar biasa. Kemudian ditambah dengan dokter yang kelelahan dengan jumlah yang sedikit, kelelahan sehingga menimbulkan hal yang tidak baik bagi penanganan korban dan bagi dokter tersebut. Nah, memandang hal itu, maka Mercy memandang perlu untuk sekali lagi memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sangat singkat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan pihak KBRI di Kairo untuk bisa memfasilitasi tim medis dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan tim ini akan dipimpin oleh orang yang sangat pengalaman, yang sering ke Gaza, yaitu Insinyur Farid Talib. Beliau ada di sebelah kiri saya. Karena program ini bukan hanya memberi bantuan kemanusiaan, tapi juga mempersiapkan untuk pembangunan poli spesialis yang ada di samping rumah sakit Indonesia di Gaza. Ini satu hal. Oleh sebab itu kami minta kepada Kementerian Luar Negeri dari pemerintah agar bisa membantu memfasilitasi tim ini untuk sesegera mungkin bisa masuk ke Gaza. Dan yang kedua, tadi kami berusaha berkomunikasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, dan pihak Kemlu meminta agar semua warga negara yang ada di Gaza untuk bisa keluar, mengingat kondisi semakin kritikal, semakin berbahaya. Maka dalam hal ini Mercy menegaskan bahwa relawan kita tetap stay di Gaza. Ini adalah wakil dari rakyat Indonesia, mata, telinga rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia ingin mengetahui secara persis persoalan-persoalan keadaan kondisi yang ada di Gaza. Maka kami memutuskan pimpinan Mercy untuk minta kepada relawan kita agar stay di Gaza untuk bisa membantu korban-korban yang terjadi di Gaza. Dengan catatan mereka mesti mampu untuk menjaga diri mereka dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan diri mereka. Dan rumah sakit menjadi basement untuk mereka tinggal, untuk mereka beraktivitas, dan untuk mereka memberikan terbaik bagi korban-korban yang ada di Gaza. Itu
hasil pertemuan kami dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Karena hari ini kami dengar Kemlu akan mengeluarkan peringatan untuk semua warga negara Indonesia bisa keluar dari Gaza. Dan selanjutnya akan disampaikan juga rilis oleh teman saya sebelah kanan, atau Pak Farid bisa menyampaikan. Ini beliau ketua tim, ya. Sebelumnya saya tambahkan lagi bahwa nanti tim itu beliau ketua tim, kemudian akan ada dokter dari dokter bedah, ada dari anestesi, ada dokter umum, ada perawat bedah. Itu ideal seperti itu. Dan beliau adalah sebagai komandan tim. Oke, terima kasih. Mohon doanya kita segera mungkin. Kami sudah membuat tim dan kita berangkat 5 orang. Jadi 1 orang medis spesialisasi ortopedi, lalu anestesi, dan sudah 3 orang, dan 2 orang adalah yang insya Allah akan menjadi alumni Gaza juga, jadi set manager, karena memang kita punya program untuk membangun poliklinik di sebelah rumah sakit yang ada. Namun kita pahami kondisi itu tidak mungkin kita prepare, minta izin sesuai prosedur. Ya, saya ulang ya. Tim yang akan berangkat ada 5 orang, ada dokter anestesi, ortopedi, dan 2 orang adalah 1 engineer, 1 pembantu engineer yang untuk stay di dalam Gaza. Namun kita sadari tidak mungkin kita masuk dalam waktu dekat ini, tapi kita harus ada di sekitar sana. Insya Allah kita akan melalui Mesir. Kita punya pengalaman di 2009 dan kita mungkin akan diamanahkan lagi oleh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan bantuan-bantuan yang saat ini dibutuhkan. Karena kalau kita lihat eskalasi yang sekarang ini akan panjang. Tidak seperti kejadian-kejadian beberapa tahun atau beberapa waktu yang lalu, perselisihan antara Palestina dan Israel. Kita fokusnya membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina, khususnya yang ada di Gaza saat ini. Bentar lagi kita tahu, Oktober, November, Desember ini masuk musim dingin. Mereka sangat membutuhkan. Dan kita sudah mencoba mempersiapkan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan bahwa kondisi saat ini dengan kondisi banyak pasien-pasien trauma, maka konsentrasi pertama kita adalah membantu pertolongan pasien-pasien trauma. Itu yang pertama. Kedua, baru yang tadi disampaikan oleh Bapak Farid, untuk menjajaki proses pembangunan kliniknya, Pak. Ya. Ya. Untuk menjajaki. Kenapa? Karena kami pernah beberapa kali mencoba untuk masuk dan itu terkendala terkait sama perizinan. Jadi sangat sulit untuk masuk ke sana. Namun demikian kami terus mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bisa masuk ke dalam Gaza. Nah, yang berikutnya adalah bahwa hadiah dari masyarakat Indonesia begitu luar biasa, yaitu Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang sangat bermanfaat bagi mereka, ya, baik ya, terutama ya korban-korban. Jadi ke dalam keseharian mereka pun mereka sangat terbantu dengan Rumah Sakit Indonesia, apalagi dalam kondisi saat ini. Dalam hal ini saya perlu menginformasikan dinamika proses pembangunan bisa teman-teman dapatkan di buku yang telah kami luncurkan. Demikian. Terima kasih Dr. Hendri. Beliau adalah salah satu presidium Mercy, Dr. Hendri Hidayatullah. Ada pertanyaan dari rekan-rekan wartawan, silakan. Yang di depan saya dulu. Sebutkan nama dan dari mana. Perkenalkan, nama saya Fadlan dari Kumparan, Pak. Terkait dengan kondisi
di Gaza saat ini kan Bapak sebutkan tadi relawan itu tetap berada di Gaza begitu. Nah, untuk keselamatan terkininya untuk relawan ini bagaimana? Sedangkan kondisi di Gaza ini semakin buruk, apakah akan tetap selama kondisinya nanti akan semakin lebih buruk lagi, apakah relawan tetap berada di sana atau ditarik begitu ke ke Indonesia? Ya, menyelesaikan emergensi ya, kita selalu hadir dan ada itu di tempat-tempat yang memang yang berbahaya dan berisiko. Dan relawan kita sudah kita bekali apa yang harus dilakukan mereka ketika kondisi seperti ini. Dan harus diingat bahwa mereka itu tinggalnya itu di samping rumah sakit, namanya Rumah Wisma Indonesia, Wisma Dr. Yosir Rizal Jurnalis. Dan kalau kondisi semakin memburuk, kita menganjurkan mereka untuk tinggal di basement rumah sakit. Karena segi undang-undang, bahwa rumah sakit itu dilindungi. Dan yang kedua, kita juga minta sangat pada mereka untuk tidak mendekati daerah pertempuran. Tidak ikut-ikutan, itu sangat dilarang. Kayak ini namanya itu pertama tidak netral, kemudian itu bisa menimbulkan korban nyawa. Kita sudah mengasihkan formatnya kepada mereka. Dan insya Allah mereka sudah siap, dan kita juga komunikasi sama orang tua mereka, dan orang tua mereka pun juga memberikan lampu hijau, karena ketika kita kirimkan tim kita ke sana, kita sudah memberikan narasi bahwa kondisi di Gaza itu bukan kondisi normal. Ya, silakan. Saya Hilmi dari Jawa Barat yang ditanyakan saat ini jumlah relawan Mercy di sana berapa orang? Terus untuk rumah sakitnya sendiri apakah berhenti sementara atau tetap memberikan pelayanan saat ini? Terima kasih, Pak. Ada 3 orang lawan kita, 3 orang. Kemudian rumah sakit masih berjalan seperti biasa dan sangat bermanfaat bagi korban-korban di sana. Dan rumah sakit itu jarak 3 kilo dari perbatasan. Jadi korban-korban langsung dievakuasi ke rumah sakit kita itu. Jadi Indonesia nama Indonesia sangat dikenal. Karena dibawa korban baru ke rumah sakit mana? Ke rumah sakit Indonesia. Nah, ini satu hal yang sangat positif. Terus ada yang lain? Jadi kalau untuk kondisi rumah sakit kemarin sempat terkena adalah di selang pipa distributor daripada oksigen konsentrat. Jadi ada pusat oksigen konsentrat yang kemudian ada pipa distribusinya itu terkena serangan bom. Namun demikian dalam proses perbaikan ya, dan sampai sejauh ini operasional rumah sakit relatif masih bisa berproses dengan cukup baik. Demikian. Ya, udah. Yang dia Mbak. Ya. Izin terkait WNI yang berada di Gaza, sebenarnya rinciannya ada berapa jumlah WNI yang keselamatannya terancam di Indonesia? Kalau WNI-nya itu ada 5 WNI ya. Tapi kalau anak-anak WNI, ada anak-anak itu lain lagi ya. Itu ada Onim, ada Hussein, ada Farid, ada Reza, ada Fikri, ya 5. 3 relawan Mercy, 2 ex relawan Mercy. Itu 10 karena ada anak-anaknya. Oke, lain? Berarti 8 sama relawan Mercy, Pak, WNI-nya? WNI yang asli ya dari sini ya, itu ada 5 itu anak-anak ada 2 kan keluarga nih, punya anak-anak. Nah itu dianggap juga mungkin. Tapi kalau langsung dari sini cuma 5 orang. 5 itu di luar yang relawan? Enggak, semua termasuk itu kan ini namanya relawan Indonesia. Tapi ada Mercy 3, ex Mercy ada 2, itu Onim sama Usin. Oke. Ya Pak, Fatia dari QOE. Pak, tadi kan kalau kita melihat situasi yang terakhir ini kan Israel menutup semua jalur-jalur yang untuk masuk ke Gaza. Nah, walaupun tadi Pak Farid bilang dalam waktu dekat ini mungkin tidak, tapi apakah ada strategi yang dipersiapkan Pak untuk bisa masuk? Apakah lewat terowongan yang di Mesir itu atau gimana? Ya, memang sulit, tapi masih mungkin. Tadi kita ngomong panjang lebar sama pihak Kemlu bahwa Kemlu untuk memfasilitasi kita lah untuk bisa ke sana. Insya Allah bisa. Ada pendekatan personal nanti antara pihak Kemlu sama Kemlunya Mesir. Memang kalau normalnya ya susah. Tapi kita tetap resmi, nggak bawa kolong, nggak wah atau enggak gitu ya. Kita resmi kita ini. Oke. Pak, terakhir saya Heru Pak dari Radio El Cinta. Itu terakhir kali Mercy komunikasi dengan Kemlu kapan Pak ya?
Kalau sama Kemlu kita sering komunikasi. Tadi barusan jam Untuk saat ini yang tadi barusan tadi jam 8 pagi tadi ya, sebelum kita ke press. Kan tadi dikatakan kalau di sana juga ada relawan dari luar ya, WNA. Kemarin ada salah satu korban juga yang terjadi. Nah, dari Mercy sendiri apakah terus bergandengan dengan relawan WNA atau gimana Pak? Oh, iya. Baik, terima kasih. Relawan lokal ya, yang wafat Abu Ramzi, itu memang mendampingi kita sejak kita masuk ke Gaza. Dari mulai land clearing sampai sekarang. Tentunya banyak sekali relawan-relawan lokal yang memang membantu kita di dalam melaksanakan, seperti contoh kita setiap bulan Ramadan, bulan Idul Adha, atau waktu-waktu tertentu menyalurkan bantuan-bantuan yang memang membutuhkan. Jadi tetap kita akan lakukan kerjasama dengan relawan lokal. Kita lakukan. Mungkin tambahan yang perlu saya tekankan, jadi prinsip dari Mercy yang pertama adalah ketika masuk daerah, apapun daerahnya, daerah konflik sekalipun, kami melakukan SOP-nya adalah tetap jalur legal. Tidak pernah kami melakukan jalur bawah tanah. Yang pertama. Yang kedua adalah staf lokal tersebut sudah bekerja sudah lama, lebih dari 10 tahun, membantu kemanusiaannya dalam rangka proses pembangunan rumah sakit dan setelah rumah sakit berjalan. Demikian. Baik, abang yang pakai ujung merah itu. Oke, terima kasih. Paling dari Media Nasional Investigasi terkait progresnya Mars dengan Kementerian Luar Negeri sejauh mana? Ya pasti kita selalu berkomunikasi dengan terutama dengan Direktur Timur Tengahnya. Jadi semua itu harus ada komunikasi, pemberitahuan segala macam, selalu kita ada komunikasi. Jadi kalau kita masuk ke Gaza itu ya untuk tombaknya memang dari pihak Kemlu. Maka tadi saya sampaikan bahwa kami mengharapkan Kemlu untuk bisa lebih aktif melakukan persuasif dengan Kemlu Mesir. Karena Indonesia sama Mesir ini punya hubungan yang luar biasa baiknya. Jadi kalau misalnya Kemlu maksimal, insya Allah dalam waktu dekat kita bisa masuk. Itu. Oke Bang, yang paling kacamata. Saya Iksan dari Al Jazeera Pak. Mungkin bisa diperjelas mengenai situasi di dalam rumah sakit saat ini. Tadi kan dikatakan dokter kelelahan, obat menipis, begitu. Mungkin bisa disampaikan Ya. berapa jumlah dokter yang saat ini sedang bertugas. Kemudian dalam kondisi full blokade, kira-kira bisa bertahan berapa lama rumah sakit Indonesia dalam keadaan tanpa pasokan Iya. obat-obatan dan Ya. sebagainya. Mungkin Ketua Tim bisa sampaikan. Terima kasih. Rumah sakit ini memang didesain dari sejak awal untuk bisa tetap beroperasi walaupun tidak ada supply. Makanya fungsi basement itu tuh untuk menyimpan deposit supporting rumah sakit. Lalu dilengkapi juga dengan 2 genset besar, Perkin ya. Tapi memang kalau gensetnya dibom ya selesai gitu. Tapi insya Allah itu kan ada aturan dunia ya, rumah sakit sama tempat-tempat pendidikan tidak boleh disentuh walaupun dalam keadaan perang. Memang itu desain rumah sakit ini nih bisa bekerja 3-4 bulan ke depan. Karena memang beberapa deposit kebutuhan atau supporting rumah sakit sudah ada di basement. Harapan kita itu memang sudah bisa tersimpan di dalam situ dan insya Allah rumah sakit ini tetap bisa operasional. Tapi tetap bantuan karena dalam kondisi normal aja rumah sakit kita ini udah kewalahan menangani penduduk Gaza ya. Karena kan kondisinya terkurung, maksudnya terblokade sudah sekian belas tahun ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita nih rakyat Indonesia yang mengamanahkan melalui Mercy maupun yang lainnya bisa betul-betul optimal memberikan bantuan. Makanya kita tetap harus berangkat ke sana walaupun mungkin untuk masuk saat ini sulit, tapi paling tidak kita bisa membelanjakan apa yang dimanahkan di Mesir, lalu kita delivery, kita kawal dengan prosedur yang ada tentunya gitu. Terima kasih. Itu dokternya puluhan pasti, cuman persisnya saya nggak hafal, itu pasti puluhan. Dan itu semuanya dokternya lokal, nggak ada dari Indonesia. Dokter maupun perawatnya.
Ya, mungkin saya tambahkan kalau secara persisnya resource kalau kondisi seperti ini bisa jadi berkurang atau bertambah. Sampai saat ini kita belum tahu persis kenapa. Kita tidak tahu apakah kemudian ada yang menjadi korban, sampai saat ini kita belum tahu. Kemudian ada tambahkan resource dari yang lain, kami belum tahu. Namun demikian begini, secara ilustrasi gambaran umumnya adalah bahwa dalam kondisi normal dengan situasi yang terblokade seperti itu tadi disampaikan ada kondisi-kondisi di mana kebutuhannya tinggi. Apalagi dalam kondisi eskalasi seperti ini. Dan resource yang ada dengan korban yang banyak, plus kita bisa lihat edisi sharing kami di media sosial kami, mayat-mayat sudah meluap sampai keluar kamar jenazah. Kamar jenazah Rumah Sakit Indonesia di Gaza sudah tidak bisa menampung daripada mayat-mayat yang ada, sehingga ada diletakkannya di luar. Jadi demikian gambaran besarnya. Demikian pula korban-korban lukanya. Korban-korban lukanya sangat tinggi pada kondisi ini. Sehingga mau tidak mau pasti perlu tambahan resource baik SDM maupun alkes dan obat-obatan. Sudah, Mas Ada? Ya, satu lagi ya. Saya Singgi dari Kompas.com. Nah, sebenarnya kami sangat perlu itu untuk data pastinya sih Pak. Karena sebenarnya itu kan untuk menjadi gambaran apa yang dibutuhkan di sana. Nah, kalau memang tidak ada datanya, mungkin bisa dijelaskan mengapa, apa kesulitan. Maksudnya data apa Pak? Dan tadi data paskesnya, data dokter dan lain sebagainya itu jumlahnya. Oh. Kalau memang nggak ada, mungkin bisa diceritakan apa kendala yang membuat komunikasi di sana itu tidak lancar di sini gitu, untuk terkait data-data itu. Kalau gini, data-data obat-obatan kami sudah terima, tapi secara gambaran umumnya adalah data-data kebutuhan emergency case. Ya, kasus-kasus emergency di mana kalau bahasa umumnya ya ada perban, ada infus, ada benang jahit, ya. Itu gambaran umumnya, karena memang kasus-kasusnya adalah kasus-kasus trauma, kasus-kasus luka. Itu gambaran umumnya. Meskipun ada juga permintaan bantuan yang sifatnya bukan untuk emergensi. Apa dalam rangka apa? Dalam rangka tadi yang disampaikan Dr. Sarbini adalah menghadapi musim dingin. Nah, itu sudah ada permintaan itu. Demikian, Mas. Saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.